Pacar kamu sekarang demam tinggi sangat membutuhkan obat penurun panas khusus, kamu ambil obatnya dia bisa mati. Pacar saya sehat, kamu kasih dia obat penurun panas biasa saja. Obat penurun panas khusus aku simpan untuk orang yang lebih penting. Ruoyu, jangan pergi. Lin Fei, aku ada urusan mendesak harus pergi. Dengar ya, aku pergi sebentar. Kamu sudah bangun. Perawat pacar saya mana? Aku kasih tahu ya, pacar kamu itu tidak bisa diandalkan. Tahu-tahu kamu demam tinggi malah mengambil obat khusus terakhir Lin Fei. Lin Fei, kamu gimana? Panas sekali perawat. Dia sudah turun panasnya sudah. Dulu cuek, sekarang datang pura-pura sayang. Saraf? Ruoyu, kemarin kamu pergi kemana? Kemarin ada urusan mendadak di kantor. Aku pergi bekerja, Lin Fei, maaf. Aku janji tidak akan seperti ini lagi. Kamu maafkan aku ya? Sudahlah, mungkin kemarin Ruoyu benar-benar ada pekerjaan penting. Aku tahu kamu yang paling baik padaku. Lin Fei, aku cinta kamu. Aroma ini bau parfum pria. Parfum pria. Hermes Terre. Kalau tidak salah ingat, pacar pertama Ruoyu suka menyemprot parfum ini. Tidak tahunya tahun ini hari jadi. Ruoyu juga menyiapkan hadiah untukku. Ruoyu, terima kasih. Hadiah ini aku sangat suka. Hadiah ini aku berikan untuk Zhao Jie. Itu aku duluan pergi ke pesta ulang tahun Zhao Jie. Kalau kamu suka, nanti aku belikan lagi untukmu. Lin Fei, kamu kenapa? Masih tidak enak badan? Zhao Jie sudah kembali ya? Kamu ngomong apa sih? Zhao Jie masih di luar negeri. Lalu kenapa di badanmu ada aroma parfumnya? Aku? Aku dan Zhang Ruoyu sudah pacaran 5 tahun. Selalu tahu dia punya pacar pertama yang tidak bisa dilupakan, Zhao Jie. Jadi kemarin kamu mengambil obat penurun panasku untuk menemui Zhao Jie ya? Kenapa? Lin Fei, maaf. Aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Zhao Jie baru kembali kemarin, katanya dia demam tinggi mendadak. Jadi kamu meninggalkanku, memberikan obat penurun panasku padanya. Aku? Zhao Jie bilang demamnya sangat parah. Sampai 39 derajat, jadi aku pikir dia lebih membutuhkan obat itu darimu. Tapi kamu tahu tidak, kemarin aku sudah demam sampai 42 derajat. Aku hampir mati. Apa? Zhang Ruoyu di hatimu. Apa artinya ini? Lin Fei, maaf aku. Aku benar-benar tidak tahu kamu sakit parah seperti ini. Kalau aku tahu, aku pasti akan datang menemanimu. Kamu percaya padaku. Aku dan Zhao Jie sudah tidak ada apa-apa lagi. Orang yang paling aku cintai adalah kamu. Kalau begitu sekarang hapus kontak Zhao Jie, WeChat, foto, dan semua yang berhubungan dengannya. Hapus semuanya. Aku? Lin Fei, kamu terlalu sensitif. Dia hanya masa laluku, sedangkan kamu adalah kekasihku sekarang. Mengapa kamu harus marah padanya? Aduh. Sudahlah, jangan cemburu. Aku janji aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Ayo pulang bersamaku. Aku akan memasak sup ikan untukmu. Untuk menguatkan tubuhmu ya. Apakah aku terlalu berpikir? Meskipun Zhao Jie adalah cinta pertamanya, tapi aku sekarang, tunangannya, seharusnya tidak perlu terlalu sensitif. Baiklah. Kamu tidur dulu sebentar lagi sampai rumah. Baik.
Apa baik aku akan ke sana sekarang? Ada apa Ruoyu? Lin Fei tidak sempat menjelaskan turun dulu. Zhao Jie kakinya terkilir, aku harus merawatnya. Ruoyu di luar hujan deras. Kamu mengusirku demi Zhao Jie. Dengarkan Lin Fei. Zhao Jie sendirian di Jiangcheng, kesepian dan terluka selain aku. Tidak ada yang bisa merawatnya. Lalu aku bukan orang sakit ya? Aku tidak perlu dirawat ya? Cukup Lin Fei. Penyakitmu sekarang sudah hampir sembuh. Bisakah kamu dibandingkan dengan Zhao Jie sekarang turun, lalu pulang naik taksi? Turun. Lima tahun. Perasaanku padanya selama 5 tahun pada akhirnya tidak bisa menandingi satu telepon dari cinta pertamanya. Aku benar-benar lucu. Halo senior. Aku setuju bergabung dengan perusahaanmu dan pergi ke Milan bersamamu. Baiklah, kita berangkat seminggu lagi, kamu siap-siap ya. Halo. Adik kelas, proses masuk kerja sudah selesai. Segera urus dokumen ke luar negeri ya. Baik kakak senior. Wangi sekali Lin Fei, kamu masak nasi gorengnya. Kalau begitu tolong ambilkan untukku juga. Tadi malam aku merawat Zhao Jie semalaman belum makan. Lapar sekali aku. Ternyata kamu juga bisa merawat orang lain. Semalaman tidak tidur ya? Ruoyu, aku merasa tidak enak. Bisa tolong ambilkan aku segelas air? Kamu menyebalkan, tidak bisa ambil sendiri ya. Aku masih harus pergi kerja. Ruoyu. Lin Fei. Kamu tidak dengar aku bicara ya? Aku cuma masak untuk satu porsi, kamu pesan delivery saja. Sikapmu bagaimana sih? Kalau begitu buatkan lagi untukku. Kan selesai. Aku sibuk ada urusan lain. Lin Fei, kamu berhenti Lin Fei. Aku tahu kamu masih marah padaku karena kejadian tadi malam. Tapi aku sudah menjelaskan dengan jelas. Zhao Jie terluka, kalau tidak ada aku, tidak ada yang akan merawatnya. Aku tidak marah mulai sekarang. Aku juga tidak akan ikut campur lagi dalam urusanmu dan Zhao Jie. Lin Fei, kamu sudah cukup. Kita semua sudah dewasa, jangan terlalu. Perhitungannya kamu seperti ini. Benar-benar membuatku merasa lelah. Aku serius, dulu kamu selalu bilang, aku terlalu mengontrol dan membatasi kamu. Sekarang aku sudah mengerti kamu mau melakukan apa bersama siapa. Itu kebebasanmu, aku tidak berhak ikut campur. Selamat, kamu sudah bebas. Lin Fei, kamu bilang apa? Kamu berhenti. Lin Fei. Kakak senior, dokumen ke luar negeri. Sudah selesai aku urus. Baik, sekarang aku suruh sekretaris pesan tiket, kita berangkat 5 hari lagi. Ya. Dulu karena Zhang Ruoyu aku datang ke kota ini. Sekarang mau pergi. Benar-benar merasa tidak tega. Halo. Lin tua, besok ada reuni teman sekelas. Lo ikut nggak? Kan bentar lagi mau ke luar negeri, sebelum berangkat ketemu dulu. Sama teman-teman lama juga bagus, aku ikut.
Ye Zong mohon pertimbangkan baik-baik. Untuk kerjasama dengan kami Ye Zong. Aku akan pertimbangkan. Lin Fei. Ayo minum lama nggak ketemu. Teman-teman maaf datang terlambat. Lin tua lo yang paling telat sampai. Wajib hukumnya minum 3 gelas iya. Oke, ikut reuni teman sekelas. Dua orang ini masih selalu bareng, harusnya aku sadar. Ada yang gak beres, ayo. Hebat juga minumnya. Aku cuma ketemu Zhao Jie di jalan. Terus barengan ke sini, jangan mikir macam-macam. Nanti kita pergi bareng. Nonton film yuk. Gak usah, aku gak suka nonton film. Lo sama Zhao Jie aja yang nonton. Lin Fei kasih lo tangga malah nggak turun. Ngasih muka malah ngelunjak ya. Ayo makan banyak-banyak. Jie nanti. Kita nonton film yuk. Oke. Zhao Jie gimana nih? Apa kalian balikan? Nggak usah ngomong sembarangan, belum artinya. Ya udah hampir dong kalian berdua. Ternyata diam-diam sudah bareng lagi. Wajib hukumnya minum, dan kalian berdua harus minum pakai gelas cangkir. Iya, minum pakai gelas cangkir. Oke, nggak ada reaksi ya. Aku lihat lo bisa bertahan sampai kapan. Oke. Aku sama Zhang Ruoyu sudah bersama selama 5 tahun. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu teman-teman soal hubungan kita. Dan sekarang dia malah bisa minum pakai gelas cangkir. Dengan cinta pertamanya di depan semua orang. Ternyata dari awal sampai akhir. Aku nggak penting di hatinya. Ngomong-ngomong, udah bertahun-tahun ini. Lo punya pacar nggak? Aku nggak punya. Lin Fei, lo masih berani bikin aku kesal. Lin yang sudah tua. Waktunya cari pacar, Lin. Aku dengar waktu kuliah. Kau diam-diam, suka sama Zhang Ruoyu SI Cantik kampus kita. Apa sampai sekarang masih suka diam-diam sama dia? Lin Fei, kalau kau susah cari pacar, bilang saja aku bisa kenalin. Tapi Ruoyu, jangan harap kau nggak level. Lin Fei, kau ini terlalu gengsi. Akhirnya sengsara sendiri. Sekarang, Nggak usah kau kenalin. Aku pacarnya. Wah, ini pacarnya Lin Fei. Cantik banget. Ini kayak artis, bahkan lebih cantik dari Zhang Ruoyu. Si cantik kampus kita. Kakak senior. Maaf sayang, tadi macet di jalan. Jadi aku terlambat. Kalian teman-teman Lin Fei ya? Hai, aku pacarnya. Lin, kau hebat ya. Diam-diam punya pacar secantik ini. Juara hidup. Ruoyu kenapa? nggak apa-apa, aku ke toilet dulu. Ayo minum. Ayo. Kakak senior. Hari ini terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah membelaku hari ini. Jadi menurutmu aku hari ini cuma sekadar membelamu? Emangnya kenapa? Ngapain sih kalian? Jangan macam-macam gerak-gerak, gimana sih? Masih aja pura-pura. Pura-pura apa lagi? Kau ini masih pura-pura lemah, masih makan bakpao. Enak banget, makan aja. Suka makan aja. Makin banyak-banyak suka. Ngapain sih? Ayo. Kakak senior, kau nggak apa-apa kan?
bodoh. Nggak apa-apa. Aku ada urusan duluan ya. Oh iya, jangan lupa 5 hari lagi kita berangkat ke Milan. Oke. Lin Fei, kamu berhenti dulu. Apa? Lin Fei, tadi cewek itu siapa? Seniorku. Tapi tadi dia bilang dia pacarmu. Ada hubungannya sama kamu. Tentu ada hubungannya, aku kan pacarmu. Zhang Ruoyu, kamu masih ingat kamu pacarku? Kamu di depan pacarmu. Ngomong-ngomong sama cowok lain minum arak ini yang pacar lakukan. Lin Fei, jangan salah paham. Tadi itu cuma teman-teman yang bercanda, aku sama Zhao Jie. Benar-benar nggak ada apa-apa. Ruoyu, kamu lupa bawa HP. Kamu tuh selalu ceroboh. Kamu bilang gak suka orang pegang kepalamu, ternyata kalau Zhao Jie boleh. Terima kasih. Ruoyu, ini bukan foto kita tahun lalu ke Gunung Tai. Berfoto yang gak nyangka kamu sampai pakai itu sebagai wallpaper. Lin Fei, jangan salah paham. Ini cuma foto biasa. Aku suka pemandangan di belakangnya. Jadi aku pakai sebagai wallpaper, aku ganti sekarang. Gak usah diganti. Hati yang gak bisa dihangatkan. Lagi dihangatkan gak sopan ya. Lin Fei, kamu ngomong apa? Lin Fei, kok wajahmu berubah? Jangan-jangan kamu marah? Aku bilang. Kamu cowok jangan terlalu cemburu. Aku sama Ruoyu cuma teman biasa. Iya. Kita cuma teman biasa. Suka-suka kalian, aku capek mau istirahat. Lin Fei, Ruoyu, kamu kan bilang malam ini kita nonton film bareng. Jie gak usah, kali lain aja. Lin Fei, kok tiba-tiba belajar bahasa Prancis? Gak apa-apa dulu, apapun yang aku tanya. Kamu malas merespon. Sekarang aku juga malas meresponmu. Lin Fei, aku rasa kita. Mungkin ada kesalahpahaman, kita bicara baik-baik ya. Gak ada yang perlu dibicarakan. Aku capek mau istirahat dulu. Lin Fei, aku tahu perempuan itu adalah aktris yang kamu sewa, kamu sengaja buat aku kesal. Kita jangan bertengkar lagi, balikan aja ya. Aku sayang kamu. Aku capek, udahlah. Udah bangun, cepat cuci tangan, siap-siap makan. Ini semua kamu yang masak. Iya, dulu kamu selalu masak sarapan buat aku. Hari ini aku juga mau masak buat kamu. Ruoyu, kamu jadi sadar ya? Mau memperbaiki hubungan kita. Sayangnya sudah terlambat. Ngomong-ngomong, nanti kita main basket yuk. Basket. Dulu kan kamu paling benci main ini. Tapi kamu kan bilang suka main basket. Ternyata kamu juga mau berubah. Untuk aku ya baguslah. Sebelum pisah kita coba sekali sebagai perpisahan. Untuk hubungan kita selama 5 tahun, oke? Pak Bu, diskon 50% hari ini di lapangan basket kami ada. Tantangan kekompakan pasangan. Kalau bisa jawab 3 pertanyaan benar, bisa dapat diskon 50%. Mau ikut? Ikut. Baik, silakan dengar pertanyaannya. Jawab 3 benar, dapat diskon 50%. Buah favorit pacar kamu apa? Jawab bareng. Mangga semangka. Diskon 50% sayang, sekali tantangan gagal. Lin Fei, maaf, aku lupa, mangga adalah buah favorit Zhao Jie, bukan kamu. Iya, aku cuma pengganti, mana mungkin dia. Ingat kesukaan aku, gak apa-apa, ayo masuk. Ruoyu. Jie, kamu kok bisa di sini? Janjian sama temen main basket, kebetulan banget. Pacar kamu juga ada langka nih. Dulu kan kamu nggak pernah bawa dia keluar. Atau dia yang maksa? Pengen ikut kamu. Jie, jangan bilang gitu. Hari ini aku yang ajak dia. Oh gitu. Sudah Lin Fei, ayo kita masuk.
Jie, aku ada urusan hari ini. Gak bisa datang. Waduh, kenapa gak bilang dari tadi? Ya sudah, Jie. Orang yang kamu janjian itu cewek ya? ia kenalan online. Kata mau main basket bareng malah dibatalkan. Waduh Jie, mending jangan. Sembarangan kenalan online deh. Cewek-cewek online itu gak bisa dipercaya. Oke, Zhang Ruoyu, kamu kayaknya gak mau melepas satu orang pun ya. aku sih gak masalah tapi pacar kamu gak bakal marah ya? Lin Fei, kamu gak bakal keberatan kan? Gak apa-apa, udah datang. Ya udah, bareng aja. Mantap bro Ruoyu. Pacarmu gak kayak yang kamu bilang. Pelit gitu. Ternyata di depan teman-temanmu. Kamu ngomong gitu tentang aku ya? Tantangan kekompakan pasangan. Kalau berhasil biayanya diskon setengah. Asik banget bos, kami mau ikut. Ini kalian ini pasangan. Jelas dong gak kelihatan ya, ayo mulai. Ya sudah, silahkan berdua siap-siap. Pacarmu suka makan apa? Jawab bareng mangga. Oke, pertanyaan kedua. Pacarmu suka warna apa? Biru. Oke, pertanyaan terakhir. Kapan ulang tahun pacarmu? 26 Mei. Selamat, kalian berhasil. Yes. Ruoyu, ini pertama kali kamu main basket ya, ayo. Aku ajarin. Lihat nih. Angkat tangan dulu. Oke, arahin ke ring itu ya, tembak. Masuk. Ruoyu, kamu hebat. Ternyata aku cuma orang ketiga yang gak penting. Adik kelas. Kak, kenapa di sini? Aku olahraga dikit gak nyangka ketemu kamu di sini. Wah, kebetulan. Lin Fei, ini hari ini aku susah-susah memberinya muka menemaninya main basket, dia malah memanggil wanita ini untuk membuatku kesal. Kalau begitu aku juga akan membuatmu kesal. Jie kakak, sebenarnya aku masih belum terlalu bisa. Bagaimana kalau kamu mengajariku lagi? Oke, ayo. Sama seperti tadi. Adik kelas kamu sebentar lagi akan pergi ke luar negeri. Milano tidak seperti di sini, iklimnya sangat dingin. Kamu ingat bawa banyak pakaian tebal. Oke kakak senior. Lin Fei, kamu mau pergi ke luar negeri kenapa? Dinas tidak menyangka suatu hari. Aku juga akan berbohong padamu. Tapi sekarang, aku hanya ingin mundur dengan tenang dan elegan. Hal sebesar ini kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Awalnya aku berencana memberitahumu, tapi kamu sedang menemani Zhao Jie. Aku juga tidak ada kesempatan untuk mengatakan. Aku? Lin Fei. Aku juga pacarmu, apapun yang terjadi. Kedepannya kalau ada hal seperti ini tolong beritahu aku ya. Nona Zhang. Sekarang baru ingat untuk peduli. Apakah tidak terlalu terlambat? Dia pacarku, apa hubungannya denganmu? Kurasa yang menemanimu main basket, ini baru pacarmu kan? Kamu? Sudah, sekarang kebetulan kita ada 4 orang. Bagaimana kalau kita main basket 2 lawan 2? Ide bagus. Ruoyu, kita berdua satu tim ya. Aku? Adik kelas kita berdua satu tim ya. Oke, Lin Fei, kamu hebat juga Lin Fei. Pacarmu ada di sini, kamu malah memilih berpasangan dengan wanita lain. Oke Jie kakak, aku satu tim denganmu. Aku main basket sangat jago. Nanti aku bawa kamu terbang. Kasih ke aku, kasih ke aku. Adik kelas tangkap bolanya.
Lin Fei, pacarmu masih di sini. Kamu berani bermesraan dengan wanita lain. Sengaja membuatku kesal ya Zhao Jie, kamu tidak bilang. Kamu jago bertarung ya, kok bisa kalah parah begini. Santai aja, tadi aku sengaja nggak serius. Sekarang aku bakal serius. Lin Fei, aku dengar dari Ruoyu. Kalian sudah bersama bertahun-tahun, tapi belum pernah sekamar. Bener-bener cupu deh waktu aku sama dia. Aku udah bosan main-main. Kak Jie. Lin Fei, kamu ngapain? Tanya dia ngomong apa. Aku bilang ke Lin Fei. Kamu itu cewek baik, suruh dia bye-bye sama kamu. Terus dia langsung mukul aku. Masih berani ngomong sembarangan. Sudah Lin Fei, aku tahu kamu nggak suka sama Zhao Jie. Tapi itu bukan alasan buat mukul orang. Zhang Ruoyu, kamu lebih percaya dia daripada percaya sama aku. Bisakah kamu nggak usah cari-cari masalah? Aku kenal Zhao Jie lebih lama dari kamu. Aku tahu betul dia orangnya kayak gimana. Nggak percaya sama pacar sendiri malah percaya sama orang lain. Nona Zhang, kamu memang bijaksana ya. Ini urusan kami, ada hubungannya apa sama kamu? Adik kelas kena zalin sebagai kakak kelasnya. Wajib dong aku bantu dia. Kamu. Sudahlah, ini semua karena aku. Kalian jangan terus bertengkar. Mungkin ini cuma salah paham. Nggak apa-apa, kita lanjut main bola aja. Kak Jie, kamu beneran nggak apa-apa? Mau ke rumah sakit nggak? Nggak apa-apa, kita lanjut main bola aja. Kak Jie. Adik kelas. Ah, Kak Jie, kamu gimana? sakit. Adik kelas. Lin Fei, kamu ngapain? Kamu buta ya? Nggak lihat dia yang nabrak duluan. Ruoyu, aku nggak kuat. Kak Jie, ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Ruoyu, jangan pergi. Lin Fei, kamu jangan pura-pura. Aku sangat kecewa sama kamu. Aku ngarep apa ya di hatinya. Cinta pertamanya selalu yang paling penting. Sedangkan aku cuma pengganti yang gak berarti. Lin Fei. Ruoyu, aku merasa sangat tidak enak. Jie, aku di sini untukmu. Tenang saja, kali ini setelah pulang. Aku pasti akan menegur Lin Fei dengan keras, aku akan membawanya ke sini. Untuk meminta maaf padamu. Untungnya dibawa ke sini lebih awal, kalau terlambat sedikit saja. Pasti akan terjadi pendarahan hebat dan masalah besar. Kalau begitu dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Sekarang tidak ada masalah besar. Istirahat yang cukup saja. Baik, terima kasih dokter. Bodoh demi seseorang yang bahkan tidak mencintaimu. Menyiksa diri sendiri seperti ini, apakah itu sepadan? Senior. Junior, kamu sudah bangun. Senior sudah repot-repot mengurusku. Kamu adalah juniorku, merawatmu adalah kewajibanku. Oh ya, aku sudah membuatkan sup untukmu. Cepat diminum selagi masih hangat. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak, lukamu baru saja sembuh. Aku yang akan menyuapimu, ayo buka mulut. Inikah rasanya diurus oleh seseorang? Dia. Junior, kenapa kamu? Senior, jadi kemarin yang mengirimkan obat khusus untukku adalah kamu. Jangan bahas itu dulu, cepat naik mobil. Kamu tertawa apa? Tidak ada, hanya merasa senang saja.
terluka tapi masih senang benar-benar tidak mengerti kamu. Ayo. Tunggu sebentar, aku mau menerima telepon. CEO Yesio Wang dari Wanda Education ingin berdiskusi kerjasama denganmu. Tidak ada waktu, aku masih ada urusan. Senior, kamu pergi saja, urusanmu yang penting. Urusan penting harus didahulukan, aku bisa merawat diriku sendiri. Kalau begitu baiklah. Aku akan segera kembali, kamu ingat, untuk menghabiskan supnya ya. Habiskan semuanya. Lin Fei, kamu pergi kemana saja? Cepat ke sini dan minta maaf pada Zhao Jie. Minta maaf, kamu suruh aku minta maaf padanya. Memangnya kenapa, apa kamu tidak tahu karena kamu? Zhao Jie sudah masuk rumah sakit. Ruoyu, jangan menyalahkannya. Dia juga tidak sengaja. Lin Fei, kamu dengar itu? Zhao Jie sudah seperti ini masih membela kamu. Kalau kamu masih punya hati, cepatlah datang dan minta maaf padanya. Zhang Ruoyu, dia hanya berpura-pura. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Kamu tidak tahu ya, karena dia kemarin aku di rumah sakit selama 3 jam. Apa? Kamu juga masuk rumah sakit? Jangan berpura-pura, aku tahu kamu sengaja mencari simpatiku, Lin Fei. Kita semua sudah dewasa, bisakah kamu berhenti bermain? Permainan anak-anak ini. Ternyata mencintai seseorang bisa membuat mata buta dan hati tuli sampai seperti ini. Halo? Dasar brengsek, berani-beraninya menutup teleponku. Ruoyu pacarmu. Tidak marah lagi kan? Bukan apa-apa, tapi kenapa dia begitu pelit? Tidak seperti aku. Sudahlah, kita tidak usah membahasnya lagi. Aku tidak percaya dia benar-benar akan mengabaikanku. Sekarang aku sebagai pengganti. Sudah saatnya untuk mundur. Zhang Ruoyu, aku mencintaimu. Lin Fei, si brengsek ini benar-benar berani tidak menghubungiku selama 3 hari. Kali ini kalau tidak membelikanku tas LV, jangan harap aku akan menghubungimu lagi. Kenapa di rumah banyak barang yang hilang? Lin Fei. Angkat teleponnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Lin Fei, kamu pergi kemana? Lin Fei, kalau kamu tidak membalas pesanku, aku tidak akan menghubungimu lagi. Lin Fei, kamu keterlaluan.
Aku benar-benar marah. Apakah dia benar-benar pergi? Tidak, dia tidak akan meninggalkanku. Lin Fei. Aku tahu aku salah, jangan tinggalkan aku ya. Ruoyu kamu ini. Lin Fei, aku benar-benar tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pergi, aku hanya turun. Buang sampah. Aku kira kamu akan pergi ke luar negeri dan meninggalkanku. Kenapa? Apa kamu tidak tega aku pergi? Tentu saja tidak, setelah buang sampah cepat kembali. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Katakanlah apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya. Sore ini kamu pergi ke rumah sakit bersama saya untuk menjenguk Zhao Jie lalu meminta maaf padanya. Sudah kubilang itu tidak mungkin. Lin Fei, kamu sudah menabrak orang sampai masuk rumah sakit. Sekarang kamu bahkan tidak mau meminta maaf. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Saya tidak punya hati nurani. Zhang Ruoyu, apakah kamu benar-benar buta? Kamu tidak melihat bahwa dia sengaja menabrak saya untuk menipu. Baiklah, aku anggap kamu benar-benar buta. Di dalam gedung basket ada CCTV, kamu bisa langsung melihatnya sekarang. Siapa yang sebenarnya menabrak siapa? Sudah cukup. Tidak peduli siapa yang menabrak, hasilnya sekarang adalah dia terbaring di rumah sakit sementara kamu seperti tidak ada apa-apa. Berdiri di rumah, bukankah seharusnya kamu menjenguknya? Kamu. Halo. Mr. Lin, saya adalah dokter dari rumah sakit pertama Jiangcheng, meskipun Anda sudah keluar dari rumah sakit. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda hindari aktivitas berat. Dan kembali untuk pemeriksaan ulang seminggu lagi. Baik, terima kasih. Apa? Lin Fei, kamu benar-benar dirawat di rumah sakit. Ya. Karena orang yang kamu cintai itu saya. Terkena pendarahan hebat di perut di rumah sakit. Diselamatkan selama 3 jam baru bisa diselamatkan. Lalu mengapa kamu terluka parah seperti ini? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Tapi kamu sibuk merawat cinta pertamamu. Sama sekali tidak percaya pada kata-kataku. Saya? Lin Fei, maafkan saya. Jika saya tahu lebih awal, saya pasti akan merawatmu. Kalau tahu lebih awal, Zhang Ruoyu. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Pernahkah kamu menemani saya saat saya sakit? Di matamu saya sebagai pacarmu sebenarnya dianggap apa? Lin Fei, saya salah. Saya janji ini yang terakhir kali. Jangan marah ya. Besok-besok ulang tahunmu kita bersama-sama. Pergi ke mall untuk membeli hadiah ulang tahunnya. Ayo. Lin Fei, ini hadiah Lego yang kubelikan untukmu. Bagaimana, suka tidak? Meskipun aku tidak suka Lego, tapi ini pertama kalinya. Kau memberiku hadiah, aku akan menyimpannya dengan baik. Suka, terima kasih. Kalau suka, bagus, kau lapar kan? Ayo kita makan bersama, ayo pergi. Hei Kak Jie. Benarkah kau sudah keluar dari rumah sakit? Oke, aku segera ke sana. Itu Zhao Jie sudah keluar dari rumah sakit. Mengadakan pesta dan mengundangku. Tidak apa-apa, kau pergi saja. Itu bagaimana kalau kau menemaniku pergi? Bukannya kau dulu melarangku ikut pesta teman-temanmu? Bilang aku. Akan membuatmu malu. Bersulang. Permisi para wanita, waktunya sudah habis. Apakah perlu menambah waktu? Tambah 5 jam lagi, malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Baik. Tunggu sebentar, sudah terlalu malam. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Bukan Lin Fei. Apa maksudmu? Kita ini teman baik. Susah-susah keluar main, jangan bikin tidak senang. Benar, oh aku mengerti.
Jangan-jangan kau tidak tega mengeluarkan uang? Bukan tidak tega mengeluarkan uang, tapi sudah terlalu malam tidak aman. Maaf kami tidak menambah waktu. Lin Fei, apa maksudmu? Kita main sampai jam berapa? Apa urusanmu? Benar, masih seperti dulu main dengan Zhao Jie lebih menyenangkan Ruoyu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Membiarkan orang Zhao Jie yang tampan dan kaya tidak dipilih, malah memilih orang miskin seperti ini. Tidak punya uang dan bikin tidak senang. Lin Fei, kau tidak bosan? Bukan Ruoyu, aku khawatir dengan keselamatanmu. Urusanku apa urusanmu? Mulai sekarang, kau tidak boleh lagi ikut pesta dengan teman-temanku. Bukan. Ruoyu. Sudahlah teman-temanmu. Selalu tidak menyukaiku, aku tidak akan pergi. Agar tidak merusak suasana kalian. Bukan Lin Fei, apa maksudmu? Dulu kau selalu memintaku untuk membawamu ikut pesta teman-temanku, sekarang aku yang mengundangmu. Kamu tidak jadi pergi lagi. Dulu aku selalu nempel sama kamu, kamu bilang aku bikin kesal. Suruh aku pergi jauh-jauh, sekarang aku nggak nempel lagi. Kamu nggak puas lagi, kamu mau aku gimana sih? Lin Fei, dulu aku yang salah. Tapi sekarang aku cuma mau kamu ada di sampingku dan kalau kamu nggak nemenin aku, malam-malam gini aku sendirian. Kamu nggak khawatir sama keamanan aku? Bukan ada Zhao Jie, kamu suruh dia anterin kamu pulang. Udah selesai. Lin Fei, aku tahu. Kamu masih marah sama aku, tapi aku sama Zhao Jie beneran nggak ada hubungan apa-apa. Sudahlah, jangan marah lagi. Baiklah, biarkan aku menikmati. Hari terakhir kita sebelum aku pergi, oke? Selamat keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Ruoyu, kenapa kamu bawa dia lagi? Lihat dia aja, aku langsung nggak mood. Li Hong, jangan bilang gitu. Dia kan pacar aku. Ruoyu, gimana kamu tahu? Aku suka Lego, malah kasih aku hadiah keluar rumah sakit. Makasih. Ruoyu, pacar kamu ini maksudnya apa? Ini Ruoyu yang beliin aku. Lin Fei, cepat kasih hadiahnya ke Zhao Jie. Kamu kasih hadiahnya dulu ke dia. Besok aku beliin kamu lagi, oke? Aku bilang dia kok beli Lego, ternyata ini barang yang Zhao Jie suka, soal kesukaan Zhao Jie. Kamu ingatnya beneran detail ya? Ngomong-ngomong aja, minum nggak asik, mending kita main Truth or Dare deh, oke? Lin Fei, kamu pilih Truth atau Dare, oke? Ronde pertama aku kasih hukuman ringan aja. Mari kita lihat di album foto HP kamu. Ada apa aja, yuk. Lin Fei, kok kamu diam? Jangan-jangan di album foto HP kamu ada rahasia yang nggak boleh dilihat, Li Hong. Jangan ngomong sembarangan, aku nggak ngomong sembarangan. Ada tuh cowok kelihatannya di depan. Jujur dan polos, tapi di belakang entah main apa aja kamu. Kan cuma album foto di HP. Nggak ada yang nggak boleh dilihat. Ya ampun, di album foto HP-nya ternyata semuanya Ruoyu. Pacar kamu benar-benar sayang banget sama kamu. Aneh, di HP ini kok cuma ada Foto Ruoyu sendirian. foto mereka berdua, kok nggak ada satupun. Iya Ruoyu, kalian pacaran 5 tahun. Nggak mungkin sampai sekarang belum pernah foto bareng. Ngapain kalian nanya-nanya banyak? Ayo mulai ronde berikutnya. Ruoyu, pemandangan di sana bagus, ayo kita foto bareng. Gak lihat aku lagi sibuk? Kamu foto sendiri aja. Jia, aku sekarang datang ke kamu. Tunggu aku ya. Ruoyu, kamu pilih Truth atau Dare aja? Mari kita lihat di album foto HP kamu. Ada apa aja album foto dia, ada apa yang bagus? Di album foto HP-nya pasti semuanya foto pacarnya. Iya, ada apa yang bagus, mending ganti aja. Nggak tentu juga. Ingat nggak waktu kita main dari dulu? Album foto HP Lin itu semuanya foto dia.
dan foto kekasihnya. Sampai suaminya marah-marah. Nggak usah ngomong sembarangan, Ruoyu setia banget. Nggak mungkin dia ngelakuin hal kayak gitu. Ngomong sembarangan atau enggak, lihat aja. Biar aku lihat di album foto HP Ruoyu. Ada apa aja. Ya ampun. Di HP Ruoyu ternyata semuanya Zhao Jie. Udah. Lin Fei, jangan salah paham, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan kita sudah bersama selama ini. Gak ada satu foto pun. Tapi sama dia ada ribuan foto. Sekarang kamu bilang jangan salah paham. Aku sama Zhao Jie kita sudah kenal sejak kecil. Kita kalau memang ada apa-apa kita sudah lama bersama. Mana ada kesempatan buat kamu. Iya Lin Fei, aku sama Ruoyu bersih. Kamu seorang pria, jangan pelit dong. Ayo lanjut. Jie, kamu pilih jujur. Atau tantangan besar. Harus tantangan besar. Kalau begitu kamu diminta untuk mencium salah satu wanita di sini. Wah, Kamu ini bikin susah aku. Kalau aku mencium mereka, kan itu jadi cabul. kalau kamu tidak bisa, maka minum 5 botol berturut-turut, 5 botol. Lihong, 5 botol terlalu banyak. Ini bisa merusak tubuh, bagaimana kalau kita ganti saja? Tidak boleh main game kan? Harus siap kalah. Baiklah 5 botol ya 5 botol. Masih ada 4 botol. Botol keempat. Jie, bagaimana kalau kita berhenti saja? Tidak apa-apa, katanya 5 botol. Ya 5 botol. Jangan minum lagi. Aku cium kamu. Zhang Ruoyu. Kamu bilang cinta aku. Sekarang malah mencium mantan pacarmu di depan aku. Bagus sekali. Ruoyu, kamu ini apa? Melindungi suami dengan paksa ya? Menurut aku kalian berdua lebih baik balikan saja. Zhao Jie tidak kalah dengan pacar sampahmu itu, ya sudahlah. Sudah, jangan bicara lagi. Aku hanya khawatir dengan tubuhnya saja. Lin Fei, jangan salah paham. Lin Fei. Kalian lihat Lin Fei. Tidak. Pacarmu mungkin ke toilet, jangan pedulikan dia. Kita lanjut, ayo. Baiklah, kita lanjut saja, lanjut. Duduk, ayo. Aku pikir aku bisa menghangatkan hatimu dengan ketulusan. Tapi kemudian aku sadar aku salah. Zhang Ruoyu. Kamu memang tidak punya hati. Ruoyu, ketemu kamu lagi. Kali ini, aku ingin kamu menatap Jie dengan penuh perasaan. Lalu katakan padanya, aku mencintaimu. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik, cuma main game aja kok. Baiklah. Jie, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Bersama-sama, bersama-sama. Saatnya mengakhiri semua ini.
Lin Fei, kemarin malam kamu bagaimana? Tiba-tiba pergi tanpa pamit. Lalu bagaimana? Kamu mau aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pacarku, mencium pria lain. Lin Fei, kamu salah paham. Itu cuma permainan aja kok. Baik, aku mengerti. Lin Fei, maksudmu apa? Kamu mau pergi? Sebelumnya sudah kubilang. Aku mau ke luar negeri. Apa kamu mau keluar negeri, Lin Fei? Kamu bercandakan, bagaimana mungkin? Kamu tega meninggalkanku pergi ke luar negeri? Aku tidak bercanda. Ini tiketnya. Apa kamu sudah beli tiketnya? Kamu mau pergi berapa lama? Tidak tahu, setidaknya 3-5 tahun. Selama itu lalu aku bagaimana? Bagaimana? Sebelumnya kamu merasa aku mengontrol kehidupan pribadimu, merasa aku mengganggu. Sekarang aku pergi, seharusnya kamu senang, bukan? Tidak, aku tidak senang. Lin Fei, aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku ya. Masalah ke luar negeri sudah diputuskan, tidak bisa diubah lagi. Aku mengerti. Apa kamu karena kemarin malam aku mencium Kijie? Kamu marah sama aku? Aku jamin, kedepannya aku tidak akan ada kontak intim lagi dengannya, oke? Ruoyu, kalau sebulan yang lalu kamu bilang ini, aku akan sangat senang. Tapi sekarang hatiku sudah mati. Kamu bilang apapun tidak akan bisa mengembalikannya. Tidak. Lin Fei, aku sudah berkorban begitu besar. Masih mau apa lagi dariku? Berkorban. Zhang Ruoyu. Sebagai pacarku, menjaga jarak dengan lawan jenis bukan hal yang paling dasar. Sekarang kamu bilang berkorban. Apakah kamu tidak merasa itu lucu? Baik, aku akan berubah semua. Sekarang aku akan memutuskan semua hubungan dengan Zhao Jie. Hei sayang, baru beberapa jam tidak bertemu. Langsung meneleponku, apa kamu merindukanku? Cukup, Zhao Jie. Dari sekarang kita tidak perlu ada hubungan lagi. Ruoyu, kenapa kamu, apa yang kamu katakan? Aku bilang dari sekarang, kita tidak perlu ada hubungan lagi. Kita saling blokir dan hapus. Kenapa kemarin malam kita masih baik-baik saja? Aku mengerti pasti pacarmu yang cemburu buta itu. Lagi marahkan, aku sudah bilang. Pacarmu itu cuma orang miskin, segera putus saja. Zhang Ruoyu, ternyata dulu kalian di belakangku. Begitu membicarakan keburukanku. Cukup, Zhao Jie, pacarku baik padaku. Jangan kamu ikut campur kalau kamu berani menghina pacarku. Aku tidak akan segan-segan marah. Baiklah, begitu saja. Jangan ganggu aku lagi. Lihat Lin Fei, aku sudah memblokirnya. Kita tidak akan ada hubungan lagi, aku janji. Kedepannya aku tidak akan berhubungan dengan lawan jenis. Aku hanya akan bersamamu. Bye. Ruoyu. Janji seperti ini sudah sering aku dengar. Jadi kali ini aku tidak akan percaya lagi. Kita berpisah dengan baik saja. Aku tidak mau. Aku tidak mau berpisah denganmu. Ruoyu, sudah 5 tahun. Ini pertama kalinya aku melihatmu menangis untukku. Sayangnya sudah terlambat. Aku tidak mau berpisah denganmu. Lin Fei, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Kedepannya kalau aku salah, kamu beritahu aku. Aku akan berubah, aku mohon jangan tinggalkan aku. Baik tidak? Ruoyu. Dalam hubungan ini, kita tidak ada yang salah. Yang salah hanya kita tidak cocok. Kita memang berasal dari dua dunia yang berbeda. Sekarang berpisah adalah pembebasan bagi kita berdua. Tidak, aku tidak mau begini saja. Aku akan menemani kamu ke luar negeri, kamu fokus kerja. Aku akan mencuci pakaian dan masak untukmu, aku akan merawatmu sepenuh hati. Baik, tidak? Kamu bilang apa? Kamu mau menemani aku ke luar negeri. Lalu bagaimana dengan kariermu? Tidak usah. Lin Fei, sekarang aku hanya ingin kamu. Tanpa kamu pekerjaanku, segala yang aku miliki tidak ada artinya lagi. Aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku.
Baik tidak. Padahal hatiku sudah mati. Mengapa sekarang mulai terasa sakit lagi? Zhang Ruoyu. Dulu hatiku dan mataku hanya ada kamu. Tapi yang aku dapatkan malah kejauhan dan kebohonganmu. Hatiku sudah terluka parah karena kamu. Sekarang aku lelah. Aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Tidak. Aku tidak mau berpisah. Cermin yang pecah sulit untuk diperbaiki Zhang Ruoyu. Mari kita putus. Lin Fei, kamu mau putus denganku? Bukankah kamu yang paling mencintaiku? Mengapa kamu mau putus denganku? Benar. Dulu kamu yang paling aku cintai. Aku mencintaimu sampai kehilangan diriku sendiri. Tapi aku lelah, aku benar-benar lelah. Sekarang aku hanya ingin melepaskan. Menemukan diriku yang hilang. Tidak Lin Fei, aku sangat mencintaimu. Aku rela meninggalkan segalanya untukmu. Mengapa kamu mau putus denganku? Jujurlah Zhang Ruoyu. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai seseorang, merawat dengan sangat baik saja. Bukan. Aku tidak ingin putus denganmu. Sudah cukup Zhang Ruoyu. Kalau tahu begini kenapa dulu begitu? Sekarang bicara apapun sudah tidak ada gunanya. Kita sudah selesai. Kita memang tidak cocok. Kuharap kamu bisa menemukan orang yang paling cocok untukmu. Jangan tanpa izinku. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tenang dulu. Aku tidak bisa tenang. Pokoknya kamu tidak boleh ya. Besok ulang tahunmu aku sengaja menyiapkan hadiah ulang tahun seperti ini. Meskipun kamu mau pergi, kamu harus menerima hadiah ulang tahunku dulu. Aku tidak bisa melawanmu. Aku ikut kamu. Baik, kamu tunggu di sini. Tutup matamu, jangan mengintip. Sudah selesai. Berbaliklah. Kamu ini. Mempersiapkan hadiah ulang tahun Lin Fei. Aku mencintaimu. Ruoyu, kamu gila bukankah? Kamu bilang sebelum menikah, tidak melakukan hal seperti ini. Ya, tapi sekarang aku sudah mengerti. Asal kamu tidak pergi, aku bisa melakukan apapun untukmu. Jangan seperti ini, kamu tenang dulu. Aku tidak bisa tenang. Lin Fei, kamu tidur dengan aku saja. Asal tidur sekali, kamu pasti tidak akan pergi. Baik, aku takut padamu. Seperti ini kamu mandi dulu. Boleh. Kamu janji padaku kamu tidak akan pergi. Aku janji aku tidak akan pergi. Lin Fei, kamu tidak pergi kan? Tenang, aku tidak pergi. Ruoyu, maaf telah membohongimu. Tapi kali ini, benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal. Lin Fei, ambilkan pengering rambut, aku mau mengeringkan rambut. Lin Fei. Ruoyu, selama 5 tahun ini aku tidak menyesal mencintaimu, tapi sekarang aku akan mencari hidupku sendiri. Semoga masa depanmu baik-baik saja. Lin Fei, jangan pergi. Lin Fei, bukankah kamu bilang tidak akan pergi? Mengapa kamu menipuku?
Adik kelas sepertinya pacarmu. Sangat berat melepasmu. Kami sudah putus kakak kelas. Ayo kita pergi. Tidak, jangan pergi Lin Fei. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Non Hang. Kasih sayang yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Sekarang Lin Fei bukan milikmu lagi, harap kamu bisa menghargai diri sendiri. Tidak, kamu wanita jahat. Semua ini karena kamu sengaja menggoda pacarku. Kembalikan dia padaku, kembalikan. Sudah cukup Zhang Ruoyu. Aku meninggalkanmu bukan karena siapapun. Tapi karena aku tidak ingin lagi menjadi pengganti yang bisa kamu panggil. Dan kamu usir sesuka hati. Zhao Jie, apa yang salah denganku? Mengapa kamu meninggalkanku? Ruoyu, kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Zhao Jie, kamu tahu tidak? Aku sangat merindukanmu. Aku sangat berharap kamu bisa kembali. Ruoyu, kamu mau kemana? Hari ini Zhao Jie pulang dari luar negeri, aku akan menjemputnya. Tapi hari ini ulang tahunku. Ulang tahun saja, apa yang istimewa? Selama ini kamu selalu menganggapku sebagai pengganti cinta pertamamu. Sekarang cinta pertamamu sudah kembali. Mengapa masih peduli dengan pengganti ini? Tidak seperti itu. Kakak kelas, ayo kita pergi. Lin Fei, tidak seperti itu. Lin Fei. Jangan pergi. Ayo Ruoyu, cepat makan. Aku masak daging merah kesukaanmu. Enak sekali Lin Fei, kamu hebat. Enak ya, nanti aku masakin kamu setiap hari. Bodoh ini sudah mati. Kamu berani bilang aku bodoh, aku garuk-garuk kamu sampai mati. Salah. Jangan garuk, salah. Ruoyu. Aku pasti akan lebih giat cari uang. Aku akan belikan kamu rumah pernikahan yang terbaik. Cincin berlian terbesar aku akan adakan. Pernikahan yang paling megah. Aku percaya kamu. Aku yang salah. Lin Fei. 5 tahun ini. Aku tidak pernah memperhatikan perasaanmu. Aku sendiri yang mengubur kebahagiaan kita. Kalau diberi kesempatan lagi, aku pasti akan lebih menghargai. Lin Fei, aku mohon. Kembali. Kali ini memanggil kalian kemari ada kabar internal yang ingin kuberitahukan mengingat kontribusi luar biasa yang telah diberikan Bapak Lin Fei untuk perusahaan selama 2 tahun ini. Setelah dipelajari oleh Dewan Direksi perusahaan kita, akan mengangkat Bapak Lin Fei sebagai Presiden Direktur untuk wilayah Tiongkok Raya di perusahaan kita. Lano, kalian tolong bantu persiapannya. Baik. Terima kasih atas dukungannya, aku pasti akan lebih giat lagi. Agar perusahaan kita Lano bisa lebih maju lagi. Dirut Lin, sekarang kamu sudah naik jabatan. Harusnya traktir kita semua minum dong. Tidak masalah, malam ini aku yang traktir. Kita semua tidak pulang sebelum mabuk. Asyik. Sudah dibilang jangan minum terlalu banyak, tetap saja minum. Aku kuat minum. Cepat pergi. Aku akan ambilkan kamu air. Jangan pergi. Kamu bisa bantu aku lepas sepatu hak tinggiku. Lin Fei, aku suka kamu. Kakak senior, kamu kebanyakan minum. Aku tidak. Kamu sebenarnya
suka atau tidak sama aku? Aku. Kamu bilang saja suka. Masih tidak suka. Aku suka kamu. Selamat pagi, Direktur. Masih ada urusan di kantor pusat kali ini, aku tidak bisa menemani Sudah kembali ke negara asal untuk bekerja. Baik, tapi 2 hari lagi itu adalah pernikahan kita. Jangan sampai kamu lupa. Tenang saja, setelah aku selesai dengan urusan di sini, aku akan segera kembali ke negara asal mempersiapkan pernikahan kita. Baik, pergilah. Ruoyu sudah 2 tahun berlalu. Jangan-jangan kamu masih memikirkan Lin Fei. Lin Fei si pecundang itu pergi ke luar negeri selama 2 tahun. Tidak ada kabar sama sekali mungkin. Tidak ada apa-apanya Ruoyu. Jangan pikirkan dia lagi ya Ruoyu. Zhao Jie sekarang sudah masuk ke perusahaan Lano, salah satu dari 500 perusahaan terbaik di dunia. Gaji tahunan jutaan, karir sukses menurutku. Kamu harus cepat-cepat melupakan Lin Fei. Dan bersama Zhao Jie saja jangan bilang begitu. Lin Fei meskipun miskin tapi dia sangat baik padaku. Aku percaya. Dia akan kembali mencariku. Ruoyu, kamu tidak bisa terus seperti ini. Terus terpuruk. Aku ingat kamu bilang. Kamu sangat ingin masuk ke perusahaan Lano, bagaimana kalau besok? Ikut aku ke perusahaan, aku akan memperkenalkan kamu. Kantor pusat Lano ada di Milan. Kalau aku bisa masuk ke kantor pusat, bukankah ada kesempatan bertemu Lin Fei? Baik, terima kasih Kak Jie. Tidak apa-apa. Aku baik, aku akan pulang dulu. Mempersiapkan wawancara besok. Ini kantorku. Wah, pantas saja perusahaan 500 terbaik di dunia. Direktur pemasaran. Bangunannya sangat megah. Ini hanya kantor direktur cabang Tiongkok. Kantor pusat di Milan lebih megah lagi. Ruoyu, lihatlah Zhao Jie sekarang sangat sukses. Kamu harus segera mengambil kesempatan ini bersama dia. Ruoyu, aku sekarang adalah direktur pemasaran cabang Tiongkok. Kalau kamu ingin masuk, aku bisa membantu. Benarkah kamu bisa membantuku masuk ke kantor pusat di Milan? Ini aku hanya di cabang Tiongkok. Untuk kantor pusat masih agak sulit. Ruoyu, jangan-jangan kamu masih memikirkan. Lin Fei si sampah itu mau pergi ke Milan untuk mencarinya. Lin Fei ini sebenarnya memberi kamu ramuan apa sih? Dia nggak punya uang, nggak punya kemampuan, bahkan nggak layak mengangkat sepatu Zhao Jie. Nggak pantas sama sekali. Lin, perlu nggak kita panggil orang dari cabang untuk menyambut kamu? Nggak perlu, aku masuk sendiri aja. Ruoyu, aku ingat dulu kamu kan paling suka sama Zhao Jie. Sekarang ini kesempatan yang bagus loh. Cepat-cepat deh bilang sama dia kamu bisa langsung jadi nyonya kaya. Asal kamu mau sama aku janji bakal baik sama kamu. Zhao Jie, aku dulu memang sangat menyukaimu. Tapi apa sih Lin Fei si sampah itu? Memang ada apa sih yang bikin kamu terus kepikiran dia? Aku? Sudahlah, kita keluar dulu aja. Lin Fei. Zhang Ruoyu. Lin Fei, aku tahu kamu nggak bisa melupakanku. Apakah kamu sengaja kembali untuk mencariku? Kamu terlalu banyak mikir, aku juga nggak nyangka. Bisa ketemu kamu di sini. Lin Fei, aku. Kamu dulu kenapa bohong sama aku, kenapa nggak menghubungiku? Kamu tahu nggak 2 tahun ini aku hidup gimana? Hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Lagi pula kita sudah putus. Nggak, aku bilang tanpa persetujuanku. Kita nggak bisa dianggap putus. Lin Fei, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal sejak kamu pergi. 2 tahun ini aku nggak pernah tidur nyenyak. Aku terus memikirkanmu setiap saat. Lin Ruoyu ini cewek yang baik banget.
Kamunya nggak menghargai, kamu memang nggak tahu diri. Aku kasih tahu kamu. Kamunya sudah nggak ada kesempatan untuk balikan lagi. Ruoyu sudah setuju untuk bersama denganku. Lepasin Zhao Jie, kapan aku pernah setuju untuk sama kamu? Ruoyu kamu. Ruoyu, kamu keblinger ya Lin Fei si sampah ini. Memang ada apa sih yang bagus ia juga? Sudah. Urusanku sama Lin Fei nggak butuh campur tangan kalian. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Lin Fei, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Mari kita rujuk kembali ya. Maaf, tidak mungkin. Karena aku sudah akan menikah. Apa? Menikah dengan siapa? Itu kakak kelas yang dulu pernah kamu lihat. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Lin Fei, aku tahu kamu masih marah padaku. Ingin membuatku sakit hati. Aku akui kamu berhasil. Sekarang hatiku benar-benar sangat sakit. Aku mohon jangan bercanda seperti ini lagi. Mari kita rujuk kembali ya. Zhang Ruoyu, aku benar-benar tidak bohong. Aku benar-benar akan menikah. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Lin Fei, bagaimana mungkin kamu tega meninggalkanku? Lin Fei, aku tidak percaya. Lin Fei, kamu masih punya hati nurani, tidak dulu kamu yang tega meninggalkan Ruoyu sendiri ke luar negeri. Kamu pernah memikirkan perasaan Ruoyu tidak? Bukannya kamu bilang mau ke luar negeri untuk berkembang. Kenapa tiba-tiba kembali saja? Pasti di luar negeri tidak bisa bertahan ya. Aku di luar negeri baik atau tidak perlu kalian khawatir. Semuanya minggir. Berhenti, ini perusahaan kami. Kamu orang luar, apa hak masuk? Orang luar, aku kesini untuk bekerja. Apa Lin Fei? Kamu kerja di perusahaan Lano. Jangan tertipu olehnya. Kalau bukan karena aku benar-benar kerja di sini, aku benar-benar percaya omong kosongmu. Aku direktur pemasaran di sini. Kalau kamu kerja di sini, kenapa aku tidak pernah melihatmu? Pertama. Hari ini pertama kalinya aku kerja di sini. Kedua. Dengan statusmu, ingin bertemu denganku belum pantas. Baiklah Lin Fei, Lin Fei. 2 tahun tidak bertemu. Tidak menyangka kamu jadi begitu sombong. Meskipun kamu sudah bekerja di perusahaan Lano, itu pun hanya pegawai kecil. Zhao Jie itu direktur pemasaran. Kamu berani melawan atasan dari atasanmu. Benar-benar tidak tahu diri ya. Memangnya masuk ke perusahaan 500 besar dunia langsung bisa sombong? Percaya nggak Zhao Jie cuma perlu satu kalimat langsung bisa memecatmu. Sudah, kalian berhenti bertengkar. Lin Fei, aku tahu kamu masih cemburu. Cemburu sama aku dan Zhao Jie, tapi aku dan dia 2 tahun ini sudah jarang berhubungan, percayalah padaku. Zhang Ruoyu, kamu terlalu banyak pikiran. Aku sudah sama sekali nggak peduli apakah kalian berdua sekarang bersama atau tidak. Sekarang aku bilang terakhir kali, minggir semua. Aku nggak mau minggir. Kamu bisa apa sama aku? Nggak mau minggir ya baiklah. Maka kamu nggak perlu lagi jadi direktur pemasaran. Halo, aku Lin Fei. Presiden baru wilayah Greater China, perusahaan sekarang punya sebuah direktur pemasaran namanya Zhao Jie, pecat dia. Presiden wilayah Greater China. Malah mau memecatku Lin Fei. Nggak nyangka kamu sekarang jadi begitu lucu. Kalau kamu si sampah ini jadi presiden, aku langsung berlutut dan menyembahmu. Lin Fei, aku tahu 2 tahun ini kamu nggak sesukses Zhao Jie, tapi nggak perlu juga berbohong seperti ini. Aku nggak akan merendahkanmu. Ruoyu sampah seperti ini kamu masih mau mempertahankan. Kamu benar-benar kelaparannya. Lin Fei, aku kasih kamu 3 detik. Keluar dari sini, kalau enggak, aku panggil satpam. Ya cepat panggil satpam, usir dia. Lihat dia saja, aku kesal. Jie, jangan begitu. Ruoyu, kamu nggak usah ikut campur. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Pelajaran buat si sampah ini, satpam. Usir dia, tunggu dulu. Wakil Presiden yang Anda datang. Apa yang kamu lakukan tadi? Si sampah ini dia mau masuk paksa ke perusahaan kita. Aku lagi mau panggil satpam buat usir dia. Sampah.
Ini. Mata anjingmu buta ya. Ini adalah presiden wilayah Greater China. Dari perusahaan kita Lan Nuo. Apa? Dia benar-benar CEO dari perusahaan Lano. Tidak mungkin. Orang sampah ini, mana mungkin dia CEO? Bajingan. Cepat minta maaf pada CEO Lin kami. Tidak perlu orang brengsek seperti ini, aku tidak mau. Dia muncul lagi di perusahaan. Siap. Kamu sekarang dipecat. Ambil dia dan usir dia keluar. Jangan-jangan. CEO Lin beri aku kesempatan lagi. CEO Lin. Lin Fei CEO Lin. Barusan kami bilang kami meremehkan orang. Anda orang besar. Demi Ruoyu. Maafkan kami kali ini. Cepat pergi. Baik-baik. Ruoyu ayo pergi. Kalian pergi dulu. Lin Fei kita bicara berdua saja ya. Bilang mau bicara apa? Lin Fei aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Beri aku kesempatan lagi ya, aku janji aku akan menjadi pacar yang baik. Cukup Zhang Ruoyu. Aku sudah bilang aku akan menikah. Tolong hargai dirimu. Aku tidak percaya. Lalu perasaan kita selama ini. Benarkah kamu bisa melupakan semuanya? Dulu. Aku juga pikir aku tidak bisa melupakanmu. Tapi kemudian aku sadar hatiku sudah mati. Seperti melupakan itu terjadi dalam sekejap. Zhang Ruoyu. Kita sudah tidak mungkin lagi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Tidak, aku tidak mau. Kenapa kamu tidak mau memberi aku kesempatan lagi? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa meninggalkanku. Mari kita sambut mempelai pria dan wanita. Nona Ye, apakah kamu bersedia pria ini menjadi suamimu? Dan mengikat janji pernikahan dengannya? Aku bersedia. Tuan Lin bagaimana denganmu? Aku juga mau. Tunggu dulu. Zhang Ruoyu, kenapa kamu datang? Lin Fei, aku sudah memutuskan semua hubungan dengan Zhao Jie dan juga teman-teman perempuan itu. Aku juga sudah memblokir mereka semua. Kedepannya aku hanya akan menemanimu menjadi pendamping setiamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu, aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Mari kita berbaikan lagi ya. Zhang Ruoyu, berapa kali lagi aku harus bilang sama kamu? Kita sudah selesai. Sekarang ini adalah pernikahanku dengan King Han. Tolong kamu segera pergi. Tidak, aku tidak percaya. Kakak, lihatlah dirimu, kamu begitu cantik. Bentuk tubuhmu juga bagus, pasti akan ada lebih banyak pria yang mengejarmu, tapi aku tidak sama. Aku hanya punya dia, aku mohon padamu. Berikan dia padaku ya. Nona Zhang Lin Fei sekarang adalah suamiku. Aku tidak mungkin mengembalikannya padamu. Kalau kamu masih membuat keributan di sini, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Tidak, dia bukan suamimu. Kita sudah bersama sejak lama. Kamu yang merusak hubungan kita. Nona Zhang, aku tidak pernah merusak hubungan kalian. Kamu sendiri yang tidak tahu menghargai. Kamu sendiri yang mendorong pria baik seperti Lin Fei ke sisiku. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku tidak mau dengar. Lin Fei di antara kita. Ada begitu banyak kenangan indah. Apakah kamu benar-benar akan melupakan semuanya? Kenangan indah itu hanya bagimu. Bagiku itu hanyalah masa lalu yang tidak ingin aku ingat lagi. Zhang Ruoyu. Aku akan bilang sekali lagi dengan serius. Kita sudah selesai. Baik. Kalau kamu sudah tidak mau aku lagi, hidupku juga tidak ada artinya. Mending aku mati saja. Kasih aku? Kamu gila. Lin Fei, aku tahu kamu masih mencintaiku.
Kamu tidak tega melihat aku mati. Kamu terlalu banyak mikir. Hari ini bahkan kalau orang asing yang ingin bunuh diri, aku juga akan menghentikannya. Zhang Ruoyu, perasaan yang hilang ya sudah hilang. Tidak bisa dipaksakan. Sekarang aku hanya mencintai Ye Qinghan. Cintaku padanya lebih besar daripada cintaku padamu dulu. Bahkan 10 kali lipat lebih besar. Jadi antara kita, benar-benar tidak mungkin lagi. Tidak, Lin Fei, aku. Aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Zhang Ruoyu, cinta bukan hanya kata-kata. Tapi harus dibuktikan dengan tindakan. Kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi selama 5 tahun hubungan kita, kapan kamu pernah melakukan tindakan yang menunjukkan cintamu padaku? Lin Fei, aku. Zhang Ruoyu, kamu bilang kamu mencintaiku. Baiklah, aku tanya kamu. Saat kamu mencium mantan pacarmu di depan mataku, kamu sedang memikirkan apa? Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi saat ulang tahunku kamu meninggalkanku sendiri. Untuk menemani mantan pacarmu, kamu sedang memikirkan apa? Bahkan saat aku di ICU diselamatkan selama 3 jam, kamu masih menemani mantan pacarmu. Saat itu kamu sedang memikirkan apa? Inikah cinta yang kamu bilang? Bukan, Lin Fei, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Zhang Ruoyu, akui saja. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai orang yang mau menuruti semua keinginanmu tanpa syarat, memaafkanmu, merawatmu, si bodoh itu. Tapi sekarang si bodoh itu sudah mati. Sekarang aku hanya mencintainya. Aku hanya mau memberikan hatiku padanya. Jadi lepaskanlah. Lepaskan aku dan lepaskan dirimu sendiri. Hidup tidak ada obat penyesalan. Kalau sudah terlewat ya sudah, kita cukup sampai di sini saja. Qinghan, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Semua ini adalah milikku. Aku yang tidak tahu menghargai. Aku yang melewatkanmu.